Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan sehat. Di hari baru hari ini, hari Sabtu 1 Mei 2021. Di bulan yang baru, bulan Mei, sebagaimana biasa, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale, mengacu pada bacaan hari ini di Gereja Toraja, Markus pasal 4. Markus pasal 4. Namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan kasih sayang-Mu bagi kami. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami agar firman Tuhan menjadi kekuatan peneguhan sekaligus teguran dan koreksi untuk makin datang kepada Tuhan, memuliakan Engkau di sisa hidup kami di dunia ini. Pakailah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 4 ayat 30-34. Perumpamaan tentang biji sesawi. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Dari bacaan ini Bapak Ibu Saudara, saya memberi tema renungan mulai dari kecil. Mulai dari kecil. Bapak Ibu Saudara-saudara, umumnya pemilik usaha besar merintis usahanya dari kecil. Kecil tapi lama-lama usahanya makin besar. Atau contoh lain, seorang guru di sekolah tidak mungkin langsung menjadi guru. Dia harus memulai dari kecil. Dari yang paling rendah masuk sekolah di TK, SD, naik level, naik tingkat menjadi SMP, naik menjadi SMA, perguruan tinggi dan tamat lalu kemudian menjadi guru. Begitu juga profesi-profesi yang lain. Umumnya dimulai dari yang kecil hingga kemudian menjadi besar. Demikian halnya dengan kerajaan sorga. Bahkan Yesus mengumpamakan seperti biji sesawi. Biji sesawi, biji yang kecil. Bahkan dikatakan di bacaan kita biji paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditabur, benih yang paling kecil itu bisa tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, jenis sayur-sayuran yang lain. Bisa tumbuh lebih tinggi daripada manusia, sehingga burung-burung digambarkan bisa bersarang di dalam naungan biji sesawi yang sudah bertumbuh itu. Jadi Yesus mengandaikan kerajaan sorga seperti itu.
bagaimana ia makin besar, itu sebuah misteri. Diumpamakan seperti benih yang ditabur oleh petani di ayat 26 dan 27. Beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Jadi petani hanya menabur, tetapi ia tidak bisa membuat benih itu bertumbuh sampai benih itu berbuah. Bagaimana benih itu bertumbuh, ia tidak ketahui. Ia tidak mengetahuinya sama sekali. Sekali lagi, petani hanya bisa menabur, tetapi bagaimana proses biji itu bertumbuh makin besar, dan berbuah, sama sekali ia tidak mengetahuinya. Demikian halnya dengan kerajaan Allah. Misalnya Yesus hanya memilih 12 orang murid sampai ia meninggalkan bumi kembali ke sorga. Tapi dari 12 murid, dari 12 rasul, kemudian bertumbuh, berkembang menjadi miliaran orang yang mengikuti dan percaya kepada Kristus. Dari kelompok kecil menjadi kelompok yang besar. Para rasul dan kita tentu saja sampai sekarang hanya menyampaikan firman Tuhan dan mengerjakan banyak hal atau banyak program pelayanan. Tapi bagaimana pelayanan itu tumbuh di hati setiap orang, kita tidak tahu. Bagaimana firman Tuhan yang kita beritakan mengubah hati, mengubah hidup orang, sang pemberita firman tidak mengetahuinya. Kita tidak tahu, itu misteri. Tetapi yang jelas, Yesus sudah memberi jaminan bahwa kerajaan Allah akan makin berdampak mengubah hidup manusia hingga ia datang kembali menyempurnakannya di dalam langit dan bumi yang baru, di mana tiap orang yang percaya kepadanya akan hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti memberitakan firman Allah dengan kemampuan kita masing-masing, dengan cara kita masing-masing. Karena bagaimana dia bertumbuh, firman itu bertumbuh dan mengubah hati orang, kita tidak tahu. Tetapi Roh Kudus terus bekerja, Roh Kristus terus bekerja dan membuatnya bertumbuh di hati orang. Kiranya firman Tuhan ini mengubah hidup kita, makin menggerakkan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Itulah tugas kita. Tuhan punya tugas yang berbeda, yaitu menumbuhkan di hati orang, mengubah hidup orang, sehingga orang percaya kepadanya. Jadi sekali lagi, mari sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, mari kita sampaikan firman Allah yang membawa keselamatan kepada dunia ini, agar semakin banyak orang yang diselamatkan dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, mengalami kehidupan sukacita selama-lamanya. Bagaimana itu terjadi, kita tidak tahu, itu misteri.
tapi kita diberi tugas menyampaikan, memberitakan Injil Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur firman Tuhan hari ini boleh kedengaran, dan kiranya makin memberi semangat kepada setiap orang percaya, memberitakan firman kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada sesama, agar firman Allah mengubah hati orang makin mengasihi sesama, makin mengasihi Tuhan, makin memuliakan Tuhan di kehidupan di dunia ini. Kami tidak bekerja sendiri, tapi Tuhan sendiri yang bekerja dengan misterius, dengan kami tidak ketahui. Tapi Tuhan terus berbicara. Kiranya gereja Tuhan terus diubah, terus dibentuk, terus diproses, sehingga menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terpujilah Tuhan, berkati juga bangsa kami, negara kami. Lindungilah ya Tuhan, agar di negara ini makin banyak orang merasakan sukacita, kedamaian, keadilan. Melalui pemerintah kami yang dituntun oleh Tuhan, diberi hikmat, diberi kekuatan, menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kami berdoa untuk sesama kami yang miskin, yang tidak berdaya, menderita dalam berbagai bentuk penderitaan. Tuhan kasihani, agar mereka pun tetap merasakan dan mengakui bahwa Engkau Allah memelihara dan tidak meninggalkan. Yang sakit kiranya dipulihkan oleh Tuhan, yang berduka kiranya dihiburkan senantiasa, karena dalam Kristus ada kebangkitan dan kehidupan kekal. Yang berulang tahun kiranya makin bersyukur kepada Tuhan. Engkau mengenal pribadi kami masing-masing, tanggung jawab kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, masalah yang kami hadapi, juga rencana-rencana kami, kiranya semuanya membentuk kami makin mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Terpujilah Tuhan Allah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.